Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua yang ada dimanapun berada, balik lagi di channel aku di Marini Siregar. Nah, untuk kali ini adalah season yang kedua, yaitu kelanjutan dari season aku yang pertama mengenai mengaplikasikan alis, tips dan teknik serta tutorialnya. Di video aku kali ini adalah gimana sih trik mencukur alis yang benar. Terima kasih kalian sudah gabung, dan ingat untuk dilihat lagi dan direview kembali video-video aku di sebelumnya. Jadi teman-teman tahu bahwasannya video kali ini adalah kelanjutan daripada season 1 di mengenai pengenalan produk dan alat-alat untuk mengaplikasikan alis. Ikuti terus videonya ya, dan jangan di skip. Jangan lupa untuk di subscribe dan tekan tombol loncengnya. Kenapa? Karena gratis. Yuk, ikuti terus videoku. Aku tak ganti baju dulu ya teman-teman, sama aku hapus makeupnya. Gimana teman-teman, sudah siap ya? Kita mulai cara mencukurnya yang benar. Ini aku tak benerin dulu kameraku, dan aku udah ganti baju. Kita mulai ya teman-teman ya. Ini pertama, sebelum teman-teman mau mencukur alis teman-teman, yaitu teman-teman pastikan dulu kira-kira angle yang mana yang kalau teman-teman ambil foto itu sekiranya cocok dengan muka teman-teman ya. Jadi teman-teman harus tahu dulu, yakin kalau angle kita kalau lagi ngambil gambar itu kayak gimana sih cantiknya. Karena otomatis secara nggak sadar zaman now pasti teman-teman nggak ketinggalan HP dan sering banget yang namanya selfie atau ke acara tertentu teman-teman pasti ngambil foto. Oke, nah dari tahu angle teman-teman sudah tahu kira-kira sebelah kiri atau sebelah kanan alis yang nanti teman-teman tentukan untuk diambil salah satunya. Kenapa seperti itu? Karena teman-teman sekali lagi aku pernah kasih teman-teman satu cuplikan ya, yang isinya adalah jadi teman-teman gini, salah satu alis kita itu pasti tidak akan sama. Nah, PR kita gimana sih cara menyamarkan agar alis itu betul-betul kelihatan sama. Karena teman-teman boleh tanya ke siapapun para wanita yang ada di Indonesia saja lah ya, tidak usah jauh-jauh, mereka pasti bakal menjawab hal yang sama seperti aku jawab, yaitu alis kita tidak akan pernah bisa sama. Nah, kenapa kita bentuk agar sekiranya menyamarkan atau menyamakan alis kita yang tidak simetris tadi. Nah, kenapa alasannya kenapa nggak bisa sama? Karena terkadang mungkin di saat kita beristirahat, posisi kita tidak benar hingga akhirnya ada pengaruh bahwasannya alis kita akhirnya tulangnya itu tidak bisa simetris sama. Nah, jadi PR kita adalah bagaimana menyamarkan sesuatu yang tidak simetris tadi. Oke teman-teman, dan satu lagi, muka kita itu tergolong yang seperti apa. Nah, untuk yang satu ini kalau teman-teman ikuti terus, aku bakal kasih tipsnya biar teman-teman tahu kalosannya alis bentuk seperti apa sih yang cocok untuk tipikal muka teman-teman. Nah, kebetulan teman-teman ya, tipikal mukaku adalah bulat dan mengarah ke hati. Karena memang pipiku itu melebar hingga untuk menyamarkan agar mukaku tidak terlihat besar, maka aku memilih alis yang agak sedikit lurus tapi tidak melengkung. Karena alis banyak banget bentuknya teman-teman. Ada yang tulangnya melengkung seperti arit, ada yang macam-macam pokoknya. Tapi aku sendiri memang suka tipikal alis yang agak ke lurus. Kenapa? Karena dari tren ke tren, alis yang aku suka ini adalah alis kekinian yo. Maksudnya biar aku kelihatan muda terus gitu loh. Oke teman-teman, kita balik lagi ke alis ya, biar nggak begitu tegang, jadi aku sambilin dengan sedikit ketawa gitu ya. Nah sekarang teman-teman siapkan yang teman-teman punya. Oke, aku pakai silet ya teman-teman, karena kalau pakai pisau ini posisi aku agak nggak nyaman gitu ya. Oke,
Nah, kalau pakai pisau sebenarnya sih lebih enak teman-teman, tinggal begini. Hanya merapikan yang bawah-bawahnya saja yang tumbuh ya, seperti ini. Aku ikuti yang sudah ada. Karena memang alisku ini sangat-sangat tidak sama, teman-teman. Ya, aku sudah berkali-kali mencoba membersihkan atau mencukur biar kelihatan sama persis, tapi pada kenyataannya memang hanya sedikit sekali bisa samanya. Kenapa? Jadi alisku itu teman-teman yang di sebelah kanan, oke, ini mungkin dari depan karena teman-teman ngelihat dari depan kamera, ini kiri. Ini sebenarnya adalah kanan alisku, sebelah kananku ya. Nah, ini sebelah kiriku. Jadi ceritanya itu teman-teman, alisku yang sebelah kanan ini itu lebih lebat pada dasarnya dibanding alisku yang sebelah kiri. Nah, agar kelihatan sama, maka aku agak membanyakkan cukur atau keroknya di alisku yang sebelah kanan. Ya, teman-teman. Nanti teman-teman coba perhatikan dengan seksama ya, cara aku mengerok. Mungkin sebenarnya sangat mudah sih teman-teman. Kenapa? Karena ini adalah hal yang selalu kita lakukan sebagai perempuan gitu. Cuma kadangkala di saat kita tidak tahu tekniknya, kita tidak sengaja melakukan kesalahan, yaitu tadi mencukur akhirnya salah gitu ya. Nah, oke. Tapi kalau teman-teman sudah tahu tekniknya, itu tidak akan terjadi lagi gitu loh ya. Merapikan bawahnya saja ya teman-teman ya. Teman-teman untuk pemula, aku sarankan kalian cukup membersihkan di bawah saja, tidak perlu bagian atas. Kenapa? Karena usia dini, alangkah baiknya agar usianya tetap terlihat, alis yang perlu kalian bersihkan hanya cukup di sebelah bawah. Jadi seperti usia saya 37, nah itu saya butuhkan bersihkan di atasnya. Kenapa? Biar saya terlihat lebih muda dari umurku yang sebenarnya gitu loh ya. Nah ini teman-teman, jadi aku merasa kalau aku foto angleku itu di kiri lebih manis gitu, jadi aku bakal ngikutin alisku yang sebelah kiri. Jadi aku bakal ngikutin tulang alisku yang sebelah kiri ya teman-teman. Kenapa? Karena aku merasa kalau aku ngambil foto angleku itu di kiri manis gitu ya. Teman-teman jangan gubrak ya aku ngomong kayak gitu. Oke, aku bersihin di bagian atasnya sedikit ya teman-teman. Nah, aku cuma ngikutin bentuk alisku yang sudah ada, karena memang dari awal aku mulai belajar membuat alis, aku hanya merapikan mengikuti lekuk tulang yang ada di alisku seperti itu teman-teman. Oke, tanpa harus teman-teman aplikasikan pensel alis pun, di saat teman-teman sudah membentuknya dengan benar, maka alis kita sudah terlihat cukup rapi teman-teman. Dan nanti di saat mengaplikasikan pensel kering hanya ujungnya saja, jadi memang tidak perlu memakan waktu yang cukup lama. Nah sekarang dari kiri aku ke kanan, coba teman-teman perhatikan, tulangku memang turun di sebelah kanan ya teman-teman. Jadi aku sudah semaksimal mungkin bagaimana membuat alisku biar sama, karena memang teman-teman perhatikan ada ketidaksimetrisan gitu loh di tulang wajahku ya. Aku sendiri berasa teman-teman, pastikan teman-teman juga tidak mengalami hal yang sama sepertiku gitu loh. Kalau dilihat lebih detail lagi, jadi tulang alisku itu yang satu turun, yang satu itu naik teman-teman. Jadi sini posisinya ya. Dan alis ini aku sudah berusaha menurunkan agar dia sama dengan alisku sebelah kanan. Nah sebisa mungkin alisku yang sebelah kanan, di saat aku merapikan, yang bagian atas tidak begitu banyak aku ambil, hanya bagian bawah saja yang aku ambil. Nah PR-nya adalah nanti aku tunjukin ke teman-teman untuk membentuknya biar kelihatan sama persis alisku, dan orang nggak tahu kalau aku punya kekurangan tulang alisku itu turun satu. Jadi sama dengan kayak teman-teman yang sudah kadung salah cukur ya. Karena memang walaupun sudah dibenarkan kayak apapun, karena tulang alisku turun satu, jadi kelihatannya alisku itu bakal kayak salah kerok. Nah gimana teman-teman? Sekilas alisku kelihatan sama ya, tapi kalau teman-teman perhatikan dengan detail,
alisku itu di kanan jauh lebih pendek dan di kiri jauh lebih panjang. Jadi itu maksudnya mataku yang kanan itu jaraknya dekat dan yang kiri itu mataku jaraknya lebih panjang. Jadi teman-teman kalau teman-teman bisa perhatikan lebih jelas lagi kalau alisku yang sebelah kiri ini jaraknya sangat panjang dan yang kiri itu sangat pendek. Tapi ini sudah semaksimal mungkin aku meminimalisir agar alisku terlihat simetris atau sama betul ya. Nah sekarang teman-teman sudah tahu kan selahnya gimana cara merapikan alis yang benar. Pertama, untuk pemula, rapikan alis di bawahnya saja dan ikuti struktur tulang kita. Pilih salah satu angle yang menurut teman-teman itu sekiranya manis saat teman-teman di depan kamera atau ngambil foto. Oke, setelah teman-teman sudah yakin dengan angle yang teman-teman pilih, kiri atau kanan, maka mulailah teman-teman membersihkan hanya cukup di bagian bawah saja. Setelah teman-teman sudah dapat yang bawah, teman-teman ikuti di sebelah yang satu laginya untuk mengambil yang bawah saja. Dan yang atas biarkan dia alami, biarkan dia dengan bulu-bulu halusnya tanpa teman-teman harus kerok. Terkecuali untuk teman-teman yang seusiaku di atas 35 ke atas, 37 ke atas, silakan teman-teman rapikan di bagian atas itu sedikit untuk menampilkan usia kita agar jauh lebih muda kalau muka kita memang bersih gitu loh ya. Ya teman-teman, kita mulai step ke pengaplikasian pensel alis kering ya. Ini dia warnanya hitam abu-abu. Untuk pensel alis kering, lakukan pengaplikasiannya itu setelah teman-teman sudah menabur bedak di atas muka kita atau di atas wajah kita, baru pengaplikasian alis. Karena kalau teman-teman sebelum berbedak dia bakal licin ya teman-teman ya, beda dengan pensel alis basah gitu loh ya perbedaannya. Nah ini teman-teman wajahku sudah aku kasih bedak tipis, makanya dia bisa tertera. Karena kalau tidak ada bedak teman-teman, dengan pensel alis kering dia tidak akan muncul di saat kita menggarisnya atau mengukirnya. Oke teman-teman, ini dari atas aku tarik 1, 2 turun ke bawah. Nah yang ketiga itu cukup teman-teman tarik dari ujung ke sini saja. Oke, kita pertegas lagi ya teman-teman. Nah, cukup seperti ini. Teman-teman bisa perhatikan cukup, dan alisku sudah sangat terbentuk. Hanya sebentar teman-teman, hitungan detik ya. Nah untuk dalamnya teman-teman, aku bakal kasih eyeshadow. Kenapa? Karena konsep pensel alis kering itu adalah konsep untuk anak-anak pemula, dan dia harus senatural mungkin hasilnya ya teman-teman, dan dia memang butuh waktu yang cukup sangat singkat. Kenapa? Karena kita terburu-buru dengan aktivitas yang harus kita lakukan. Kadang-kadang aku tuh melakukan ini di dalam mobil teman-teman. Kenapa? Sering banget ya aku bangun itu suka kesiangan loh, kalau aku ingat banget masa-masa itu. Dan teman-teman bisa bayangin aku baru mulai belajar mengaplikasikan alis. Bisa kebayang nggak sih teman-teman kayak opo jadinya? Nah disitulah bahwasannya ada hal-hal yang bisa aku bagikan ke teman-teman semua yang ada dimanapun berada ya. Setelah sudah teman-teman, kita sikat ya. Teman-teman perhatikan alisku, aku buat senatural mungkin. Nah ini sudah jadi teman-teman. Alisku cukup sangat simple untuk setiap hariku. Gimana teman-teman, hasilnya sungguh seperti kayak natural ya, kayak berasa kita itu punya alis yang sungguh lebat gitu loh ya teman-teman. Ini aku aplikasikan ke teman-teman dengan sangat pelan ya, biar teman-teman bisa menyimaknya dengan benar. Nah teman-teman mengaplikasikan alis itu gak melulu dia harus betul-betul
apa namanya ya, sek Jawa iku kayak bener-bener ngebentuk ngono, lancip ngono ya. Jadi koyo bener-bener diukir gitu loh kalau bahasa Jawanya. Jadi nggak mesti harus begitu teman-teman, karena prinsipku gini loh, aku mengaplikasikan ini dengan teknik yang aku betul-betul pikirkan dan aku temukan pribadi dari pengalamanku dengan masalah alisku. Jadi alis yang terlihat natural gitu, dibanding bener-bener alis yang plek gitu ya, kayak untuk makeup berat yaitu hitam jelenek gitu ya kalau bahasa Jawanya. Itu hati-hati banget teman-teman. Kenapa? Karena di saat kita salah memilih bentuk alis yang pas untuk wajah kita, bisa jadi lebih dewasa dari usia kita sebenarnya. Maka pilihlah senatural mungkin, sebijak mungkin untuk alis yang teman-teman pilih di wajah teman-teman, agar teman terlihat jauh lebih muda dari usia teman sekarang. Yo, aku bakal lanjutin yang di sebelah kananku ya, karena aku lebih suka memilih yang di sebelah kiri, maka yang sebelah kanan aku bakal ngikuti ke yang sebelah kiri.